1 Hukum Selekta Ekonomi akan membahas tentang privatisasi BUMN. Saya Hernovianti bersama rekan saya Fazlina Mentari dan Panta Budaya. Ramadan Saputra. Sekian video perkenalan dari kami. Tonton terus video selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian privatisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di sini privatisasi yang dimaksud adalah penjualan saham persero, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk meningkatkan kinerja dan juga nilai perusahaan. Dan untuk memperbesar manfaat bagi masyarakat dan juga negara, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Persero yang dapat diprivatisasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada industri atau sektor usahanya kompetitif, industri atau sektor usahanya yang memenuhi unsur teknologinya cepat berubah. Selanjutnya ada 3 cara dalam privatisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di dalam pasal 78. Yang pertama ada penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. Yang kedua, penjualan saham langsung kepada investor. Yang ketiga, penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada maksud dan tujuan privatisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 74 Ayat 1, yaitu privatisasi dilakukan dengan maksud untuk yang pertama memperluas kepemilikan masyarakat atas persero. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat. Yang keempat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif. Yang kelima, menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global. Yang keenam, menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Ayat 2, privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero. Selanjutnya, tujuan privatisasi menurut perspektif ekonomi, yaitu kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen. Privatisasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membuka kesempatan ekonomi yang lebih baik kepada pihak swasta, sehingga pihak swasta dapat memberikan pelayanan publik yang terjangkau oleh pelanggan. Yang kedua, ada tujuan privatisasi menurut perspektif publik, yaitu demokratisasi kepemilikan, yaitu untuk membangun perekonomian yang demokratis. Pemerintah dapat melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dalam proses pembangunan. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai tujuan dan manfaat dari privatisasi. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang manfaat dari privatisasi. Manfaat privatisasi BUMN ini bertujuan untuk good governance pemerintah dalam peningkatan perusahaan BUMN, serta peningkatan akses ke pasar internasional dan ahli teknologi yang lebih meningkat lagi. Privatisasi tidak lepas dari isu hukum, isu politik, dan isu ekonomi. Nah, selain itu, tujuan dari privatisasi selain efisiensi, yaitu juga peningkatan persaingan usaha yang sehat di BUMN. Selanjutnya, apabila teman-teman bertanya mengenai apakah privatisasi akan menghilangkan kekuasaan BUMN terhadap kegiatan usahanya, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, di mana seharusnya privatisasi itu tidak menghilangkan kekuasaan negara terhadap BUMN, karena sifat privatisasi menyisakan keuangan negara atau aset negara sekitar 50% atau lebih dari aset yang ada. Selanjutnya, BUMN mana yang sudah diprivatisasi? Di Indonesia dikenal ada 2 cara dilakukan privatisasi. Yang pertama itu penjualan secara langsung, yang kedua penjualan secara go publik, yang dimana go publik ini dijual di dalam Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, perusahaan BUMN yang sudah privatisasi dalam Bursa Efek Indonesia seperti PT Indofarma Tbk masuk bursa 17 April 2001, PT Kimia Farma Tbk masuk Bursa Efek 4 Juli 2001, PT Perusahaan Gas Negara masuk bursa 15 Desember 2003, dan PT Krakatau Steel Tbk masuk bursa 10 November 2010, dan lain-lain. Sementara perusahaan BUMN yang sudah diprivatisasi
dilakukan secara langsung, yaitu perusahaan Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Port Holding (HPH), anak usaha Hutchison Whampoa Limited atau HWL, milik orang terkaya Hong Kong Lee Ka-shing. Lalu ada PT Indosat yang dijual ke Singapore Telecom pada tahun 2002 silam, dan kini mayoritas sahamnya sudah dipegang oleh Ooredoo Group di Qatar. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk